Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Engkau masih boleh memberikan kami kehidupan. Engkau juga yang memelihara kami ya Tuhan dalam menikmati hari-hari kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicara Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kasihanilah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan Kamis 30 Desember 2021 yang tertulis dari Injil Matius pasal 28 ayat 20b, demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seorang anak kecil ketika ia ingin menyeberang di jalan raya, tentu dalam kesendiriannya dia merasa takut. Dia merasa cemas akan apa yang terjadi ketika ia menyeberang, ketika ia sendiri. Akan tetapi ketika anak kecil tersebut melihat di sekelilingnya ada orang banyak yang juga ingin menyeberang, tentu rasa takut itu akan berkurang. Bahkan ia tidak takut lagi karena mereka berjalan bersama-sama. Demikian murid Tuhan Yesus yang merasa gelisah, merasa takut akan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak tahu apa-apa saja yang akan melanda kehidupannya. Dengan firman Tuhan pada pagi ini, pada awalnya murid Tuhan Yesus gelisah dan bingung. 3 tahun lamanya mereka bersama-sama dengan Yesus. 3 tahun mereka bersama-sama melihat mujizat yang disampaikan Yesus dalam kehidupannya. Akan tetapi sebentar lagi mereka akan ditinggalkan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke dalam surga. Untuk itu, seperti seorang anak kecil yang tidak berani atau takut menyeberang, akan tetapi ketika melihat orang banyak yang ingin menyeberang, dia menjadi percaya diri, dia tidak gelisah. Sama seperti kita yang hidup dalam dunia ini. Ketika kita melihat teman-teman kita bersama kita, itu bisa mengurangi rasa takut. Apalagi ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menjaga kita, selayaknya kita menghilangkan rasa takut dan rasa gelisah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui dalam 3 tahun tersebut, murid-murid Tuhan Yesus menyerap pembelajaran yang disampaikan kepada mereka. Murid-murid Tuhan Yesus juga menerima setiap keajaiban-keajaiban yang mereka terima. Seperti menyaksikan mujizat-mujizat Allah. Artinya, Yesus sudah mengubah hidup murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya takut, yang tadinya gelisah. Sekarang murid-murid Tuhan Yesus semakin berpengharapan, semakin kuat karena mereka memiliki tugas yang sangat berat. Saudara yang terkasih, dalam nats ini menceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus berdiri di atas bukit Zaitun dengan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus memberikan pengajaran yang tegas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan tugas, tetapi Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya untuk mengirimkan Roh Kudus untuk mereka dan memampukan mereka mengerjakan setiap tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama halnya dengan kita. Terkadang kita berpikir tugas kita sangat berat, kita tidak mampu melakukan tugas-tugas kita. Akan tetapi ketika kita mengimani, Tuhan selalu memampukan kita. Tuhan memberikan kekuatan kita untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan pekerjaan.
untuk melakukan segala perkara yang dalam pemikiran kita tidak sanggup. Tapi ketika bersama-sama dengan Yesus, yakinlah bersama Tuhan semua berjalan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Firman-Mu mengajak kami untuk semakin mempercayai Engkau, karena kami yakin Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami untuk melakukan tugas panggilan kami ya Bapa. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat agar kami dengan sungguh-sungguh membicarakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dan lewat kesaksian kami ya Bapa, nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan, bantu mereka melakukan tugas tanggung jawabnya, agar lewat pekerjaannya ya Bapa, nama-Mu boleh semakin kami masyurkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.